rekan-rekan pengurus DPC dan fraksi hadir lengkap, tercinta para mitra kami dari News Media, baik media cetak atau elektronik. Pada bulan Mei saya ikut penyaringan calon bupati di DPD, begitu, bersama 6 orang, 5 orang calon wakil bupati dan 1 orang calon bupati. Kemudian pada tanggal 3 Juni hari Senin kami dipanggil oleh DPP bersama 27 calon bupati wali kota di Jawa Barat untuk dilakukan fit and proper test oleh DPP. Kalau tidak salah 2 kali, tapi endingnya kemarin adalah tanggal 3 Juni, begitu. Dari 27 kabupaten kota yang sudah keluar surat rekomendasi pertama, karena ada 2 nanti, rekomendasi pertama sekarang, rekomendasi kedua setelah ada calon pendamping, begitu kalau di sini begitu ya. Nah, dari 27 ada 7 kabupaten, salah satu adalah Majalengka. Pada hari kemarin diserahkan surat tugas dari DPP yang memastikan bahwa untuk Kabupaten Majalengka calon bupati itu adalah diserahkan kepada saya karena Sobari sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka. Jelas sekali dalam surat tugas itu saya diminta 3 hal. Yang pertama, segera lakukan konsolidasi internal partai dari mulai tingkat DPC, fraksi, PAC di 26, kemudian anak ranting di 343 kelurahan, desa kelurahan, kemudian anak ranting di setiap blok, begitu, termasuk nanti endingnya atau muaranya adalah di 2110 TPS. Jadi yang dimaksud konsolidasi di PDI itu adalah meliputi penggerakan jaringan struktur partai ya, dari mulai DPC sampai ke level TPS. Jadi kami sudah menghitung berapa kekuatan yang harus kita gerakkan begitu untuk memenangkan pilkada ini. Nah, untuk Majalengka sebetulnya tidak ada persoalan untuk jumlah kursi, karena di Jawa Barat yang bisa mengusung satu paket itu adalah pertama Pangandaran 16 kursi, Majalengka 15 kursi, Cirebon 12 kursi, kemudian Indramayu 12 kursi. Jadi cuma itu saja. Banjar 6 kursi karena skalanya kecil di sana, ya cuma 30 kursi. Jadi bagi Majalengka sebetulnya tidak ada persoalan, karena kami mengikuti pilkada dari 2008, 2013, 2018 pun selalu sendiri, ya, selalu PDI Perjuangan satu paket begitu. Namun demikian, menyikapi dinamika politik di level nasional pasca pilpres begitu, maka DPP dan DPP ya membuat kebijakan yang sangat fleksibel untuk dipersilahkan mengadakan koalisi dengan partai-partai yang sudah disebutkan oleh DPP dan DPD. Akhirnya kita karena kita sudah dibentuk tim, saya mempersilahkan kepada tim untuk mengkaji dengan siapa koalisinya begitu di Majalengka untuk menambah jumlah kekuatan, apalagi nanti legislatif kita perlu 50% plus 1 begitu untuk memastikan kebijakan ke depan akan mudah kita akselerasi begitu. Oleh karena itu dalam 2 minggu ini kita akan terus melakukan komunikasi dengan partai mana, sebab sampai hari ini partai yang ada di Majalengka belum menentukan siapa calon bupatinya dari partai itu, siapa calon wakil bupati di Majalengka. Baru PDI Perjuangan hari ini untuk pertama sebagai partai pemenang pileg begitu menentukan calon bupatinya, dan nanti akan secara dinamis begitu tim yang sudah kita tunjuk, yang ketuanya adalah Pak Sekretaris Pak Tarsono, untuk memastikan siapa calon wakil bupati. Bagi saya
begitu, yang sudah berpengalaman dalam pilkada 3 kali. Untuk wakil ini yang betul-betul bisa mengakselerasi, mendampingi, komitmen kepada partai, komitmen kepada pembangunan, komitmen kepada rakyat, begitu. Itu yang utama ya. Oleh karena itu dipersilakan nanti kepada teman-teman untuk memilih dan memilah dan menentukan siapa yang akan mendampingi saya, begitu. Ya tentu persyaratannya ya dia punya jaringan, punya komitmen, siap untuk berjuang Majalengka gitu, melanjutkan pembangunan yang sudah kita jalankan selama 5 tahun. Karena saya tahu betul bagaimana selama 5 tahun, walaupun 2 tahun diganggu oleh pandemi, tapi kami masih bisa memastikan bahwa infrastruktur, ruang publik, kebijakan-kebijakan kepada ASN, ya, kepada masyarakat bisa menjadi saksi dalam kemajuan Kabupaten Majalengka 5 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa terus membangun Majalengka yang lebih berjaya harja, yang bisa memastikan rakyat lebih sejahtera lahir batin. Saya Tahan Pak. Tahan Pak. Sing percaya Pak. Nah, ini karena percaya Pak. Baik. Ya, Terima kasih Bang. Udah namanya. ada nama. Nah jadi saudara, berakhirlah wacana yang selama ini berkembang di masyarakat tentang kepada siapa PDI Perjuangan akan menugaskan untuk melakukan langkah-langkah pemenangan pilkada di Majalengka. Sekarang sudah terjawab saudara-saudara. Jadi tidak ada lagi andai kata atau bagaimana kalau begini, ini sudah selesai, sudah dipastikan oleh PDI. Okay. Untuk posisi wakil katanya Pak Soekarno jadi 2, apa itu gimana Bang? Saya sangat fleksibel karena dari internal apalagi harus, gitu ya. Dari eksternal baru kandidat gitu. Welcome buat saya. Jadi sangat fleksibel. Dari mass media boleh ada teman-teman. Ada gambarnya Pak. Ya. Ada gambaran Pak mungkin dari semua partai koalisi Pak? Dari partai koalisi yang sudah bersilaturahmi dengan kita kan 3 ya. Yang pertama Gerindra mengajukan 3 orang. Ya, Pak Haji Irwan, Pak Didin dan Pak Haji Tirta. Kemudian dari PAN Bu Serli, dari PKS 2 adalah Pak Hasan Jadi dan Pak Koko. Begitu. Tapi condongnya internal Pak ya, Soekarno jadi 2. Akan dikaji dalam 2 minggu ini akan dikaji. Ya, tentu pakai istiharah juga. Ya. Ada istiharah juga nanti. Siapa ini pilihan yang terbaik? Karena ini menyangkut jodoh 5 tahun ini. Rumah tangga 5 tahun betul-betul terjaga baik. Karena 5 tahun kami sudah teruji 5 tahun. Aman, nyaman, kondusif, akur gitu. Dan siap? Belum mau yang bawa dah saya yang ngomong.